Selamat siang, kita berjumpa kembali pada program pembelajaran jarak jauh atau e-learning atas kerjasama jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Lusmawe dengan jurusan Informatika Universitas Shah Kuala. Adapun program ini merupakan program yang didanai oleh Project I'm Here Dikti untuk pengembangan perkuliahan jarak jauh atau dikenal dengan e-learning. Pada hari ini kita akan coba membahas sebuah materi dari mata kuliah struktur data dan algoritma yang kita kenal dengan namanya Quicksort. Algoritma pengurutan data cepat dengan nama Quicksort. Apa itu Quicksort? Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang cepat, di mana kompleksitas pengurutan datanya rata-ratanya adalah big O of n log n. Berbeda dengan algoritma yang lain seperti bubble sort, quick selection sort, dan insertion sort, mereka sama-sama mempunyai kompleksitas big O of n. Kenapa Quicksort ini menjadi algoritma yang sangat sering digunakan oleh orang? Yang pertama, algoritma ini sangat cocok untuk data yang sangat besar. Yang kedua, algoritmanya yang sangat sederhana, dan algoritma ini menggunakan metode partisi, sehingga algoritma ini proses pengurutannya itu lebih cepat dibandingkan dengan algoritma yang lain. Metode algoritma ini menggunakan partisi, di mana dia membagi urutan datanya membagi dua buah partisi. Partisi yang sebelah kiri dan partisi yang sebelah kanan, di mana semua data yang berada pada posisi partisi sebelah kiri selalu lebih kecil dari data yang berada pada partisi yang sebelah kanan. Namun setelah membagi dua buah partisi, data-data yang berada di sebelah kiri dan ataupun sebelah kanan belum terurut datanya. Nah, mari kita lihat bagaimana proses atau algoritma pengurutan data dengan menggunakan Quicksort. Quicksort secara garis besar menggunakan strategi divide and conquer. Artinya membagi dan kita selesaikan setiap pembagian itu. Berikut langkah rekursinya. Yang pertama, kita pilih dulu sebuah nilai pivot X, di mana pivot X tersebut yang akan membelah atau yang akan memisahkan, akan membagikan dua buah partisi. Bagaimana cara menentukan nilai titik pivot? Pivot bisa merupakan nilai tengah dari elemen yang kita mau urutkan, ataupun merupakan nilai sembarangan nilai dari elemen-elemen yang mau diurutkan. Yang kedua, kita akan membacakan data dari ujung kanan ke ujung kiri, dari ujung kanan urutan data sampai ke urutan yang kiri, sampai kita temukan data AI-nya lebih kecil daripada X. Artinya kalau dia temukan data X lebih kecil daripada X, itu merupakan berada pada posisi partisi kiri. Yang ketiga, kita baca dari ujung kiri ke kanan, kebalikannya dari yang langkah kedua, sampai kita temukan AJ lebih besar atau sama dengan X, maka dia berada pada posisi yang sebelah kanan. Jika kita temukan data tersebut, maka kita tukarkan nilai AI, kita tukarkan dengan nilai AJ. Artinya
AI harus berada pada sebelah kiri dan AJ harus berada pada sebelah kanan. Ulangi proses 2 sampai dengan keempat sampai seluruh data terbagi dua bagian, di mana bagian sebelah kiri lebih besar, lebih kecil daripada data yang di sebelah kanan. Untuk detailnya, kita akan melihat bagaimana proses kerja algoritma, bagaimana proses pembagian partisi dengan menggunakan quicksort. Yang pertama, terdapat dua indeks. Kita definisikan dua buah indeks, I dan J. Dan awalnya indeks I akan menunjukkan elemen pertama di dalam array. Dan J kita tunjukkan pada elemen terakhir di dalam array. Dengan kata lain, indeks I berada pada posisi sebelah kiri dan indeks J berada pada posisi sebelah kanan. Algoritma memindahkan indeks I secara inkremen. Lalu kita pindahkan indeks I itu secara inkremen sampai sebuah elemen yang bernilai lebih besar atau sama dengan nilai pivot X ditemukan. Jika I menemukan nilainya lebih besar daripada pivot X, maka kita akan berhenti proses inkremennya. Sebaliknya, nilai J akan kita pindahkan dari kanan ke kiri dengan menggunakan decrement. Dia juga akan berhenti waktu saat data J-nya itu lebih kecil daripada nilai titik pivot yang dia temukan. Karena kita tahu bahwa nilai I sudah lebih besar pivot dan J lebih kecil dari pivot, maka kita tukarkan nilai I dan J. Dengan kata lain, sekarang nilai J yang tadi yang sebelah kiri dia lebih kecil daripada pivot berada di sebelah kanan. Yang sebelah kanan dia berada sebelah kiri, dan nilai I tadi yang nilainya lebih besar dari pivot yang berada sebelah kiri, sekarang dia berada pada sebelah kanan. Nah, setelah itu prosesnya kita lanjutkan lagi sampai ketika nilai I-nya sudah lebih besar J, maka algoritma akan berhenti. Algoritma dilakukan rekursif setelah akhirnya kita tahu partisi semua nilai sebelum I elemen pasti dia akan lebih kecil atau sama dengan nilai pivot yang X. Begitu juga sebaliknya, semua nilai setelah J pasti dia lebih besar atau sama dengan pivot daripada X. Kita akan lihat contohnya dengan menggunakan algoritma quicksort. Asumsikan kita memiliki data 1, 12, 5, 26, 7, 14, 3, 72. Datanya belum terurut. Nah, cara mengurutkan menggunakan quicksort, pertama kita tentukan dulu nilai pivotnya. Pivot, tadi sudah kita bahas, boleh kita ambil nilai tengah dari urutan nilai tersebut, ataupun kita menentukan nilai sembarang dari urutan titik tersebut. Misalnya kita tentukan di sini adalah nilai tengahnya, pivotnya sama dengan 7. Jadi sekarang nilai pivot 7, kemudian kita letakkan indeks I pada di sebelah kiri daripada 7, dan indeks J berada pada sebelah kanan titik pivotnya. Nilai I kita inkremenkan, nilai J kita dekremenkan. Lalu kita menemukan data. Setelah inkremen nilai I, kita temukan nilai I sekarang adalah 12. Dan kita tahu 12 merupakan lebih besar daripada J. Maka nilai ini calon yang akan dipindahkan ke sebelah kanan. Dan kita tahu bahwa 2, posisi J, kebetulan dia itu lebih kecil dari titik pivot. Dan kita tukarkan nilai 2 dengan 12. Jadi sekarang posisinya adalah 1, 2, dan akhirnya itu adalah 12. Posisinya 12. Kemudian posisi I kita inkremenkan, dia posisi sekarang di 5. Kita tahu adalah 5 lebih kecil daripada 7. Kita inkremenkan lagi, dan 2, 7, 6
lebih besar daripada 7, maka ini menjadi salah satu calon yang akan dipindahkan di sebelah kanan 7. Kita lihat J ternyata lebih kecil dan sama dengan 7, maka J digantikan dengan posisi J digantikan dengan 6 dan posisi I digantikan dengan 7. Sekarang inkremenkan posisi I di 7, posisi J sekarang di 3. Kita tahu 7 lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan pivot, dan 3 lebih kecil daripada pivot. Kita tukarkan, kemudian inkremen I di 14, J di 14. Kemudian kita tahu I sudah lebih kecil daripada J. Ya, I-nya sekarang 14, apakah 14 lebih besar? Ternyata ya lebih besar. Apakah 14 lebih kecil? Ya, kemudian ditukarkan di posisi yang sama. I inkremen, J di dekremen. Akhirnya I lebih besar J. Stop partisi. Oke. Kemudian terbentuklah dua partisi, yaitu partisi kiri dengan data 1, 2, 5, 7, 3, dan satu lagi sebelah kanan 14, 7, 2, 6, 12. Nah, ini kita tahu bahwa partisi sebelah kiri dan sebelah kanan belum terurut. Untuk mengurutkannya, kita harus melakukan quick sort lagi, membagikan lagi menjadi dua bagian, dan sebelah kanannya juga kita bagi sebagian. Lakukan quick sort secara rekursif sehingga akhirnya nanti kita akan memperoleh urutan data yang terurut dari data terkecil ke data terbesar. Mari kita lihat contoh yang kedua. Sama halnya tadi contoh pertama, sama dengan halnya yang kedua. Itu pertama kita tentukan pivotnya, misalnya 12. Ini adalah sebarang dari urutan data. Kita definisikan indeksnya di I di 12, J di 20. Kemudian kita lakukan swap, ya. Kemudian juga kita lakukan partisi menjadi dua partisi. Lalu kita lakukan dua partisi lagi secara rekursif, dan akhirnya kita bisa memperoleh urutan data seperti yang tertera yang ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana animasi dari quicksort yang tertera pada slide ini. Jelas pembagian dua buah partisi sebelah kiri, kemudian dilakukan partisinya lagi, kemudian dilakukan partisinya sebelah kiri, dan datanya ditukarkan dan dilakukan pengurutan data pada partisi yang sebelah kanan, dan semua data terurut dari yang terkecil yang ke terbesar. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini tentang quicksort. Mudah-mudahan bisa dipahamin dan bisa diimplementasikan algoritma quicksort dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Terima kasih.